Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Nanggong Yukin memandang Sugeyu dan berkata, "Karena kamu telah mengatakan demikian, maka aku tidak akan pergi." Nanggong Yukin biasa memanggil Sugeyu dengan kata guru, tetapi sekarang menggunakan kata kamu. Perbedaan ini sangatlah terlihat. Setelah itu, Nanggong Yukin mengikuti Sugeyu serta Duan Changtian menuju ke aula istana. Setelah Ruyan-chan menyapa Sugeyu serta Duan Changtian, dia menatap Nanggong Yukin dan berkata, "Yukin, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Tuan muda ini sangat merindukanmu." Saat Ruyan-chan memandang Nanggong Yukin yang cantik, dia hampir meneteskan air liur. Nanggong Yukin memandang Ruyan-chan dan berkata, "Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Setelah itu, Nanggong Yukin berjalan menuju ruang di lantai 2. Ruyan-chan bergumam, "Dasar wanita bau, setelah tuan muda ini menikahimu, aku akan melatihmu dengan benar." Setelah Ruyan-chan datang ke lantai 2, Nanggong Yukin menjentikan lengannya dan memasang penghalang kedap suara. Nanggong Yukin berkata, "Ruyan-chan, sekarang aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan menyukaimu di masa depan. Orang yang aku cintai adalah Tanyun, dan aku harap kamu memutuskan pertunangan denganku." Ruyan-chan tiba-tiba tampak sedih dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Yukin, aku tidak peduli siapa yang kamu suka. Aku selalu percaya bahwa aku akan menghabiskan hidupku merawatmu sampai kamu jatuh cinta padaku." Nanggong Yukin menyela dengan dingin, "Aku tidak akan memberi pria lain kesempatan untuk menjagaku. Aku hanya ingin Tanyun. Jika kamu benar-benar menyukaiku, tolong batalkan pertunangannya." Pada saat ini, Nanggong Yukin memutuskan bahwa jika Ruyan-chan tidak membatalkan pertunangannya, dia akan menunggu 4 tahun ke depan. Dia berharap bisa melihat Tanyun untuk terakhir kalinya. Jika dia tidak bisa melihat Tanyun di hari pernikahan, dia akan menghabisi dirinya sendiri. Ruyan-chan tampak sedih dan berkata, "Yukin, tolong beri aku kesempatan." Nanggong Yukin berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Melihat kepergian Nanggong Yukin, Ruyan-chan bergumam dengan marah, "Wanita sialan, ketika tuan muda ini menikahimu, aku akan ehem-ehem denganmu siang dan malam." Selain cinta Nanggong Yukin yang mendalam untuk Tanyun, Ruyan-chan juga selalu memikirkan Tanyun yang telah memaksanya untuk berlutut dan makan kotoran binatang. Itu membuat Ruyan-chan ingin nyawa Tanyun. Waktu berlalu setahun kemudian, di dinasti Nanggong, di puncak paviliun keinginan, ada Nanggong Yukin yang berdiri tegak. Dia menatap ke arah pegunungan hukuman surgawi dengan penuh kerinduan. Pada saat ini, di aula istana, Raja Nanggong dan Ratu Nanggong melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan Ruyan Wuji, Ruyan-chan dan Sugeyu. Pada malam hari, Ruyan-chan bertemu calon ibu mertuanya yaitu Ratu Dinasti Nanggong. Ratu Nanggong berkata, "Chener, mengapa kamu datang ke sini?" Ruyan-chan berkata, "Ibu mertua, lebih dari setahun yang lalu, menantumu ini mendengar dari Yukin bahwa dia tidak ingin menikah denganku. Dia juga ingin menghabisi dirinya sendiri di hari pernikahan." Ratu Nanggong berkata dengan marah, "Gadis ini hanya omong kosong. Chener, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ibu mertua akan membujuk Kiner." Ruyan-chan membungkuk dan berkata, "Menantu laki-laki ini mengucapkan terima kasih pada ibu mertua." Ratu Nanggong berkata, "Ya, ratu ini sedikit lelah, kamu pergilah." Setelah Ratu Nanggong melambaikan tangannya, Ruyan-chan membungkuk dan keluar dari aula. Ratu Nanggong berkata, "Tetua Duan." Pada saat ini, Duan Changtian berkata dengan hormat, "Nona, apa perintahmu?" Ratu Nanggong berkata, "Dasar Yukin sialan, demi Tanyun dia tidak ingin menikahi Ruyan-chan. Dia benar-benar ingin menghabisi dirinya sendiri di hari pernikahan." Pada hari pernikahan, tidak hanya warga dan pejabat militer dari dinasti Nanggong yang datang, tetapi orang kuat di seluruh benua hukuman surgawi juga akan datang.
Begitu Nanggong Yukin menghabisi dirinya sendiri, dinasti Nanggong akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Ratu ini tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Mendengarkan hal itu, Duan Changtian mengerutkan keningnya dan berkata, "Bawahan ini tidak mengerti, tolong Nona mengatakannya." Ratu Nanggong mencibir, "Kembalilah ke rumah, bawa kakek dan nenek asli Yukin serta 3 paman Yukin." Pada saat itu, jika Yukin tidak ingin menikah, ratu ini akan menghabisi semua kerabatnya. Mendengarkan hal itu, Duan Changtian gemetar dan berkata, "Nona, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan." Ratu Nanggong berkata dengan wajah muram, "Cepat katakan." Duan Changtian berkata dengan khawatir, "Nona, Raja Nanggong berkata bahwa kamu tidak diizinkan untuk menyentuh kerabat Yukin. Jika kamu melakukan hal itu, bawahan ini khawatir Raja Nanggong akan menyalahkan dirimu." Ratu Nanggong mendengus dengan dingin. Lalu dia berkata, "Mungkinkah suamiku dan aku saling bertentangan? Jika bukan karena aku yang membantunya, bagaimana dia bisa naik ke posisi menjadi Raja Nanggong? Selain itu, kekuatan keluarga Si di antara 6 keluarga kuno setidaknya menempati peringkat di 3 besar. Keluarga Si lebih kuat dari dinasti Nanggong. Aku tidak percaya jika suamiku berani menyalahkan aku hanya karena Yukin. Selain itu, aku melakukan ini demi dinasti Nanggong." Mendengarkan hal itu, Duan Changtian membungkuk dan berkata, "Nona besar, bawahan ini akan segera berangkat ke keluarga Si." Setelah Duan Changtian pergi, Ratu Nanggong sepertinya memikirkan masa lalu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Yukin, Ruksue, selama aku ada di sini, kalian berdua tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik." Pada saat yang sama, seorang pria berjubah merah berdiri di atas puncak di luar pegunungan hukuman surgawi. Di belakang pria berjubah merah ada 14 orang. Pria berjubah merah itu adalah Tobalin, putra mahkota dinasti Toba, yang melarikan diri dari alam rahasia sekte suci Wangfu lebih dari 10 tahun yang lalu. 14 orang di belakangnya berada di alam ilahi. Jelas, Tobalin akan segera kembali ke sekte suci Wangfu. Ketika ruang bergetar, seorang lelaki keluar dari udara tipis dan berkata, "Yang mulia, keluarga Jin masih menyerang gerbang alam rahasia. Jika dilihat, paling lama dalam setengah tahun, gerbang alam rahasia akan hancur." Mendengarkan hal itu, Tobalin berkata, "Tunggu sampai mereka selesai menghancurkan gerbang alam rahasia. Lalu kita akan mengambil tindakan setelah setengah tahun." Pada saat yang sama, di luar gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu, Jin Xuanxi yang berdiri di langit, dia tertawa dan berkata, "Gerbang alam rahasia akan rusak dalam waktu setengah tahun. Kemudian itu akan menjadi hari di mana kita menghancurkan sekte suci Wangfu." 1 jam kemudian, Song Huixin, wakil komandan organisasi Assassin, dia pergi ke lembah berjasa nomor 1. Dia membungkuk di luar aula dan berkata, "Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Suara Tanyun terdengar dari dalam aula. "Bicaralah," Song Huixin berkata dengan cemas. "Tuan, selama 10 tahun terakhir, Jin Xuanxi dan semua orang keluarga Jin tidak pernah berhenti menyerang gerbang alam rahasia. Aku khawatir gerbang alam rahasia tidak akan bertahan lama." Tanyun berkata, "Tunjukkan gambar gerbang alam rahasia saat ini kepadaku." Setelah Song Huixin menerima perintah, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba kekuatan spiritual berubah menjadi gambar ingatan. Dalam gambar ingatan, tirai cahaya yang menutupi gerbang alam rahasia setinggi ribuan kaki, penuh dengan retakan, tampaknya akan hancur kapan saja. Tanyun berkata, "Kamu tidak perlu panik. Gerbang alam rahasia bisa bertahan setidaknya dalam 5 bulan. Kamu terus menjaga gerbang alam rahasia dan segera laporkan jika terjadi sesuatu." Mendengarkan hal itu, Song Huixin melesat ke langit dan menghilang. Tanyun yang sedang duduk bersila di dalam pagoda lantai 10, dia tiba-tiba membuka matanya. Aura kuat melonjak keluar dari tubuh Tanyun.
Tanyun telah berada di dalam pagoda lantai 10 selama 1880 tahun jika di dunia luar itu baru 9 tahun. Tanyun sekarang telah memasuki alam ilahi tingkat ke-7. Kekuatan domain Hongmeng Tanyun juga semakin kuat. Tanyun bergumam, pertempuran akan dimulai dalam 5 bulan. Masih ada 75 tahun di dalam pagoda. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-8, yaitu tubuh kayu Hongmeng. Tanyun tahu dengan jelas bahwa tubuh kayu Hongmeng didasarkan pada tubuh emas Hongmeng. Berbeda dari tubuh emas Hongmeng, tubuh kayu Hongmeng lebih kuat dari tubuh emas Hongmeng dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Misalnya, kepala Tanyun dapat diputar 360 derajat. Sendi siku dan lutut dapat dilipat ke arah yang berlawanan. Tanyun menstabilkan pikirannya dan mulai menempa tubuh tirani Hongmeng. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar gerbang alam rahasia, Jin Xuanxi berkata, terus menyerang paling lama setengah hari lagi, sampai gerbang alam rahasia akan hancur. Pada saat yang sama, Tanyun yang sedang duduk bersila di dalam pagoda suci lantai 10, dia tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tanyun berkata, sekarang tubuh tirani Hongmeng telah memasuki tahap kecil tingkat 8. Aku dapat menghancurkan senjata abadi tingkat menengah dengan tangan kosong. Di benua hukuman surgawi, dalam hal kekuatan fisik, siapa yang bisa jadi lawanku? Setelah mengatakan hal itu, Tanyun berkata lagi, tubuh kayu Hongmeng aktifkan. Tulang-tulang di tubuh Tanyun mengeluarkan suara yang keras, dan tubuhnya melonjak mencapai ketinggian 150 kaki dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah dari kuning keemasan menjadi kuning tua, dan kekuatan atribut kayu yang kuat meresap ke tubuhnya. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Kepala Tanyun tiba-tiba berputar 180 derajat, kemudian kembali ke semula. Yang lebih mengejutkan adalah kedua lengannya memutar seperti tanaman yang sedang merambat. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka akan terkejut dan merasa ngeri. Setelah Tanyun mengangguk puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normal. Setelah beberapa saat, Tanyun keluar dari pagoda dan berdiri di lembah berjasa nomor 1. Rambut Tanyun berterbangan. Kesadaran spiritual yang tidak terlihat naik ke langit dan melewati lapisan awan. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya mencangkup area seluas 14 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, seorang kultivator di alam ilahi tingkat ke-7 dapat mencakup radius 7,5 juta mil. Tingkat ke-8 mencakup radius 8 juta mil. Tingkat ke-9 mencakup radius 8,5 juta mil. Alam ilahi tingkat sempurna mencapai radius 10 juta mil. Alam janin tingkat pertama dapat mencakup radius 12 juta mil. Tingkat kedua 14 juta mil. Tingkat ketiga adalah 16 juta mil. Sulit dipercaya bahwa Tanyun yang berada di alam ilahi tingkat ke-7 memiliki jiwa yang sebanding dengan orang di alam janin tingkat kedua. Itu berarti setelah Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dia dapat mengendalikan orang di alam janin tingkat kedua biasa. Setelah Tanyun menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan puas, matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Lalu dia berkata, 100.000 pasukan keluarga Jin, aku akan menghabisi kalian semua. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berkata lagi, Keratua, Dato, dan Moer, cepat keluarlah. Ini adalah hari untuk menghabisi musuh yang datang. Disertai suara tawa, seberkas cahaya ungu hitam terbang keluar dari aula dan berubah menjadi kera iblis. Kera iblis mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang lembah berjasa nomor 1. Ukurannya melonjak hingga setinggi 600 kaki. Tanyun melihat sekilas bahwa setelah berkultivasi di pagoda lantai 9, kera iblis dari periode pertumbuhan tingkat 8 menjadi periode kesengsaraan tingkat 8. Sesuai dengan kemampuan kera iblis dalam melompati tantangan, itu sudah cukup untuk bersaing dengan orang di alam janin tingkat ketiga. Pada saat yang sama, Tanyun yakin bahwa dia bisa bertarung sampai mati melawan orang di alam janin tingkat kedua. Tetapi kekuatan Tanyun masih kalah dari kera iblis. Kera iblis menyeringai dan berkata, Tuan, sebenarnya aku sedikit lagi dapat menyentuh penghalang periode awal tingkat ke-9.
Tanyun mengangguk dengan penuh semangat di dalam hatinya. Hanya kera iblis yang bergerak sudah bisa membersihkan orang kuat dari keluarga jin. Sebuah suara terdengar. Bawahan memberi hormat pada Tuan. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari aula dan berubah menjadi singa naga emas dengan ketinggian 600 kaki. Tanyun berkata, "Dato, terakhir kali kamu berada di periode kesengsaraan tingkat ke-7 dan sekarang di periode dewasa tingkat ke-8. Kecepatan peningkatan ranahmu bagus." Singa naga emas berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pujian dari Tuhan." Moer yang mengenakan gaun biru terbang keluar dari aula. Dia berlutut dengan satu kaki lalu dia berkata, "Moer memberi hormat pada tuanku." Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tanyun berkultivasi, Moer sudah berada di periode awal tingkat ke-8. Kemudian setelah dia memasuki pagoda suci lantai ke-7, sekarang dia di periode dewasa tingkat ke-8, seperti singa naga emas. Meskipun singa naga emas dan Moer berada di ranah yang sama, tetapi mengenai kekuatan singa naga emas jauh lebih kuat, karena dia mendapatkan warisan dari dewa naga emas. Setelah Tanyun meminta Moer untuk berdiri, dia menatap gulungan monster yang mengambang di langit. Lalu dia berkata, "Setiap raja dari 8 ras keluarlah." 8 raja terbang keluar dari gulungan monster satu demi satu dan jatuh ke tanah. Sekarang Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Beruang Naga, dan Raja Harimau Buaya Naga. Mereka di periode awal tingkat ke-8. Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Singa Dingin, dan Raja Burung Merah. Mereka di periode pertumbuhan tingkat 8. Adapun Raja Naga Banjir, dia di periode kesengsaraan tingkat ke-7. Tanyun cukup puas dengan ranah 8 raja. Tiba-tiba suara bahagia terdengar, kakak ipar. Tanyun melihat Suizian, Mumengi, Song Xiao, dan Tesianer dan Toba Yinging terbang di udara. Tanyun melihat sekilas bahwa Suizian, Mumengi, dan Song Xiao semuanya berada di alam ilahi tingkat pertama. Toba Yinging di alam ilahi tingkat kedua. Karena Dante Sianer telah mengasingkan diri selama sekitar 30 tahun, dia di alam ilahi tingkat keempat. Tanyun bertanya, "Yingying, bagaimana keadaan sekte saat ini?" Toba Yingying berkata dengan gagah berani, "Ada 1000 pejabat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci yang gagal memenuhi tugas mereka. Sesuai dengan aturan sekte, mereka diganti dengan orang lain. Sekarang sekte suci Wangfu memiliki momentum yang sangat bagus. Para murid gerbang suci yang mendengar bahwa ada musuh berjumlah 100.000 orang, mereka bersiap untuk mengikuti kepala divisi gerbang suci untuk melawan semua musuh. Selain itu, Dan Tayu dan Tailong Yuan Jinglun, organisasi hukuman surgawi dan organisasi asasin, mereka juga sudah bersiap-siap." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk dan memuji. "Sekte dapat kembali normal, terima kasih." Toba Yingying berkata, "Ini adalah tanggung jawab bawahan." Ketika Tanyun hendak berbicara, bayangan hitam muncul dan berubah menjadi Song Wishin. Dahi Song Wishin dipenuhi keringat. Dia memberi hormat pada Tanyun dan Toba Yingying. Tanyun berkata, "Apakah gerbang alam rahasia akan segera hancur?" Song Wishin berkata dengan cemas, "Tuan, itu benar. Diperkirakan paling lama 6 jam lagi." Tanyun berkata, "Hari ini aku Tanyun akan menghabisi semua orang dari keluarga jin." Tanyun melihat ke arah singa naga emas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dato, bawa kami ke sana." Singa naga emas tiba-tiba merentangkan sayapnya yang panjangnya 800 kaki. Tanyun dan yang lainnya menaiki punggung singa naga emas. Kera iblis dan 8 raja, tiba-tiba tubuh mereka menyusut. Lalu mereka menaiki singa naga emas. Singa naga emas sekarang berada di periode dewasa tingkat 8. Jika menyangkut kecepatan terbang, bahkan kera iblis di periode kesengsaraan tingkat 8 tidak secepat dia. Singa naga emas meraung. Dia segera melesat ke arah langit.
2 jam kemudian di gerbang alam rahasia Sekte Suci Huangfu, dan Taiyu dan Tailong dan orang-orang kuat lainnya di alam ilahi tampak serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Yuan Jinglun berdiri di depan semua orang. Meskipun dia buta, tetapi dari ekspresinya, kita bisa melihat bahwa dia sangat serius. Di belakang orang-orang kuat di alam ilahi, ada 10 kepala divisi gerbang suci dan 200 tetua. Kecuali Shen Shubing, 9 kepala divisi lainnya semuanya ditunjuk oleh Toba Yingying. Di belakang para kepala divisi dan tetua ada lebih dari 2 juta murid gerbang suci di alam jiwa ilahi. Lalu ada lebih dari 200.000 murid inti di alam jiwa suci. Wajah setiap murid penuh dengan tekad. Embusan angin muncul. Semua orang melihat ke belakang dengan ekspresi ngeri. Mereka melihat singa emas besar yang terbang di langit. Dilihat dari aura yang dipancarkan singa naga emas, hanya Yuan Jinglun dan Taiyu dan Tailong, Tianlao, Wei Kuan, dan Huang Fuguchong yang dapat melihat bahwa singa naga emas di periode dewasa tingkat ke-8. Para pejabat tinggi dan murid memandang singa naga emas. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Tanyun melompat turun dan melambaikan tangan kanannya untuk membuat penghalang kedap suara besar yang menyelimuti semua orang. Tanyun mengirim transmisi suara ke Shen Shubing. Selamat atas promosimu di alam ilahi tingkat ke-7. Shen Shubing tersenyum. Sementara Shen Shushen yang sudah memasuki alam ilahi tingkat ke-8, dia melirik Shen Shubing dengan cemberut. Ketika semua orang hendak memberi hormat kepada Tanyun, Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa semua orang tidak perlu membungkuk. Pada saat ini, gerbang alam rahasia di langit terguncang. Pada saat yang sama, ada juga suara omelan Jin Xuanzi dan para tetua keluarga Jin. Jin Xuanzi berkata, dengarkan orang-orang sialan yang ada di dalam. Gerbang alam rahasia tidak akan bertahan lama. Ketika gerbang alam rahasia hancur, kepala keluarga ini akan menghabisi kalian. Seorang tetua berkata, kepala keluarga benar. Kalian sekelompok kura-kura yang pengecut. Semua pria akan dihabisi. Wanita jelek juga akan dihabisi. Adapun yang sedikit cantik, gunakan tubuh kalian untuk melayani tetua ini. Suara yang tak tertahankan melekat di telinga semua orang dan Tanyun. Kemarahan di hati mereka semakin besar. Penghalang kedap suara yang diatur oleh Tanyun dapat menjaga suara dari dalam supaya tidak terdengar keluar, tetapi suara dari luar tetap terdengar di dalam. Shen Shubing berkata dengan marah, kelompok binatang buas dari keluarga Jin tidak masuk akal. Tanyun berkata, semuanya jangan marah. Mereka hanya sekelompok anjing emas yang menggonggong. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggonggong lagi. Setelah jeda, Tanyun melirik semua orang dan berkata tanpa ragu. Selanjutnya, Yuan Jinglun, komandan dan wakil komandan organisasi hukuman surgawi, dan wakil komandan organisasi asasin, ikuti kepala sekte ini beserta keratua, Dato, Moer, dan 8 raja monster lainnya. Murid gerbang suci dan murid inti, kepala sekte ini memberi perintah. Kalian akan bertarung melawan musuh. Ingatlah bahwa lawan kalian berjumlah 100.000 orang. Alasan mengapa kepala sekte ini mengirim kalian untuk bertarung sangat sederhana, yaitu untuk membiarkan kalian mengalami pertarungan nyata dengan musuh. Hanya mereka yang telah mengalami pertempuran nyata yang akan tahu bagaimana cara menghargai hidup, sehingga kalian dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi pilar sekte suci Huangfu di masa depan. Kalian adalah harapan masa depanku. Apakah kalian mengerti? Lebih dari 2 juta murid berkata serempak. Murid ini mengerti. Tanyun berkata dengan keras, meskipun hanya ada 100.000 pasukan dari keluarga Jin, kalian tidak boleh meremehkan musuh. Sekarang jawab kepala sekte ini, apakah kalian takut? Para murid berteriak serempak, kepala sekte, kami tidak takut. Ketika Tanyun mengangguk puas, Shen Shubing maju selangkah dan berkata, kepala sekte bawahan ini juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Ketika Tanyun hendak menolak, suara Shen Shubing terdengar di benaknya.
Tanyun, aku bukan vas bunga. Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun berkata, baiklah, kepala sekte ini setuju. Sensuzen maju selangkah dan berkata, aku juga. Kemudian para kepala divisi lainnya dan tetua setuju untuk bergabung dalam pertempuran. Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Jian serta Dante Xianer. Mereka berkata serempak, kepala sekte kami juga. Pada saat ini, semua pejabat tinggi tercengang ketika mereka melihat bahwa Mu Mengyi dan Song Xiao, dua calon istri kepala sekte, akan berpartisipasi. Mereka berpikir Tanyun pasti tidak akan membiarkan wanitanya mengambil risiko. Ketika Tanyun ragu-ragu, suara Mu Mengyi terdengar di benaknya. Tanyun, tidak ada seorang pun di keluarga Jin yang tahu bahwa Xiao, Xianer, dan aku adalah wanitamu. Kami bertiga dan Xian akan membantumu membalas dendam di masa depan. Mendengarkan hal itu, ketika Tanyun masih ragu-ragu, Song Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, kepala sekte, karena kamu dapat membiarkan murid gerbang suci dan murid inti menghabisi musuh, izinkan kami juga berpartisipasi. Tanyun mengangguk berat dan berkata, baiklah, aku setuju. Semua orang tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan setuju. Suara ledakan terdengar. Segera gerbang alam rahasia bergetar hebat. Dan dalam sekejap, formasi yang menyelimuti gerbang alam rahasia mulai memudar. Dan sepertinya akan hancur kapan saja. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Orang-orang yang ada di dalam, dengarkan aku. Orang tua ini adalah tetua kedua dari keluarga Jin. Namaku Jin Xiangfeng. Kalian telah menghabisi kakak laki-lakiku yaitu Jin Xianghai. Hari ini aku ingin kalian membayar hutang dengan darah. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan orang yang sangat mirip dengan Jin Yuxi. Ya, itu adalah Jin Xuanzi. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan tiga tetua keluarga Jin di alam ilahi tingkat sempurna. Salah satunya adalah Jin Xiangfeng. Tanyun segera memadatkan penampilan Jin Xuanzi, Jin Xiangfeng, dan dua orang lainnya yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Tanyun berkata, Keratua, kamu hadapi Jin Xuanzi. Setelah aku menghabisi Jin Xiangfeng, aku akan memimpin 8 Raja Monster, Su Bing dan Su Zhen untuk menghabisi musuh di alam ilahi tingkat 9 dan 8. Yuan Jinglun, para leluhur penegak hukum, dan Moer akan menghabisi 2 musuh yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fugu, Chong Song Wixin. Kalian berempat habisi siapapun yang mencoba melarikan diri. Mengyi, Xiao, Xianer, dan Xian, ketika aku memberi perintah, kalian akan memimpin lebih dari 2 juta murid untuk mengepung dan menekan 100.000 anggota keluarga Jin. Ingatlah untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Apakah kalian semua mengerti? Semua orang berkata serempak, kami mengerti. Tanyun melambaikan tangan kanannya. Kekuatan spiritual beratribut emas menyelimuti formasi yang ada di gerbang alam rahasia. Saat berikutnya, ketika gerbang alam rahasia terbuka, Tanyun berteriak, ikuti kepala sekte ini untuk menghabisi musuh. Begitu Tanyun selesai berbicara, dia mengaktifkan tubuh kayu Hongmeng. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 150 kaki. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual emas pucat seperti menyelimuti tubuhnya dan menjadi armor. Ketika Tanyun baru saja muncul di depan gerbang alam rahasia, gelang guntur milik Jin Xuanzi kebetulan sedang melesat. Tanyun menghantam gelang guntur dengan keras. Ketika Jin Xuanzi mengetahui bahwa Tanyun hanya di alam ilahi tingkat ke-7, dia mencibir dan berkata, gelang guntur kepala keluarga ini adalah senjata sub-abadi tingkat rendah. Sebelum Jin Xuanzi bisa menyelesaikan kalimatnya, Jin Xuanzi tiba-tiba melebarkan matanya dengan ketakutan. Tanyun berkata, Jin tua, senjata sub-abadi tingkat rendah milikmu terlalu lemah di hadapan pukulan kepala sekte ini. Gelang guntur pecah berkeping-keping. Jin Xuanzi berteriak dengan marah, anak kecil, kamu menghancurkan senjata kepala keluarga ini. Aku pasti akan menghabisimu. Jin Xuanzi melesat ke arah Tanyun dengan cepat. Kera iblis berkata, kakek kera ada di sini, rasakan tongkatku.
Dengan suara tawa menggelegar, kera iblis setinggi 600 kaki bergegas keluar dari gerbang alam rahasia sambil memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 700 kaki. Jin Xuanxi bergumam, "Monster periode kesengsaraan tingkat 8. Kepala keluarga ini tidak takut padamu." Sambil bergumam, tiba-tiba aura Jin Xuanxi meningkat sampai di alam janin tingkat kedua. Kemudian dia melesatkan cahaya pedang beratribut kematian ke arah tongkat kera iblis. Pada saat ini Jin Xuanxi terkejut lagi. Dalam suara keras yang memekakan telinga, kera iblis menghancurkan cahaya pedang miliknya. Pedang di tangan kanan Jin Xuanxi terlempar dan seluruh lengan kanannya hancur. Jin Xuanxi terpental dan berteriak, "Binatang kecil, kamu hanya di periode kesengsaraan tingkat 8, tetapi kamu sebenarnya lebih kuat dari kepala keluarga ini." Kera iblis berkata, "Auramu hanya sebanding dengan alam jiwa janin tingkat kedua. Kakek kera ini pasti akan mengalahkanmu sampai mati." Kera iblis meraung di langit, lalu dia mengejar Jin Xuanxi. Melihat bahwa Jin Xuanxi terluka parah oleh kera iblis, 100.000 anggota keluarga Jin menjadi ketakutan. Jin Xiangfeng berteriak pada para tetua, "Aku akan berurusan dengan Tan Yun. Kalian pergi membantu kepala keluarga dan habisi kera sialan itu." Tan Yun berkata, "Jin Xiangfeng, bukankah kamu tadi berbicara dengan sombong? Kepala sekte ini ingin melihat mana kesombonganmu yang tadi." Langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun melintasi jarak 200 mil. Dia muncul di atas kepala Jin Xiangfeng. Dia mengangkat kakinya yang besar dan dilesatkan ke arah Jin Xiangfeng. Jin Xiangfeng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan lebih cepat darinya. Jin Xiangfeng buru-buru mengeluarkan pedang dari mulutnya. Tiba-tiba pedang itu melonjak menjadi 100 kaki. Pedang itu memancarkan atribut api yang mendominasi. Lalu Jin Xiangfeng mengainkannya ke arah kaki Tan Yun. Pedang Jin Xiangfeng adalah senjata sub-abadi tingkat menengah yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dia berpikir bisa membelah kaki Tan Yun. Jin Xiangfeng terkejut. Pedang miliknya tidak bisa membelah kaki Tan Yun. Lalu dia berteriak, "Tan Yun, tubuhmu sebenarnya sangat kuat." Jin Xiangfeng mundur 30 kaki. Kemudian dia melesat ke arah Tan Yun sambil tertawa. Kitab suci pedang api. Dalam sekejap, cahaya pedang 300 kaki melesat ke arah leher Tan Yun. Tan Yun dapat menghindari cahaya pedang itu. Tetapi Jin Xiangfeng sudah bersiap menebas tangan Tan Yun. Tangan Tan Yun tiba-tiba menjadi elastis dan menekuk. Jin Xiangfeng berteriak, "Tan Yun, tulangmu benar-benar bisa seperti itu." Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Anjing tua, kamu akan aku habisi." Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengepal erat dan dilesatkan ke arah Jin Xiangfeng. Suara retakan tulang dan jeritan putus asa Jin Xiangfeng terdengar. Tetua kedua yang bermartabat dari keluarga Jin. Dia berada di alam ilahi tingkat sempurna, tetapi sangat lemah terhadap satu pukulan dari Tan Yun. Oke, waktunya Saweria. Dari Bang Ohan lagi ya. Disuntik sama minum obat Min. Udah enakan kok badannya Mimin ya. Udah mulai sehat lagi ya. Oh ya, Mimin baca di komentar kok biasanya pagi jadi siang atau malam. Nah, itu tergantung keadaannya teman-teman. Yang penting Mimin terus lanjut. Kalau keadaan Mimin lagi gak bisa ya, tapi Mimin paksa, malah gak enak ya. Biasanya mah jadi jadwal Mimin lainnya tuh kacau ya. Alhasil mah par ya ntar. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.